Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, sebagai seorang perempuan maupun seorang ibu, kita memiliki peran penting, peran yang strategis dalam keluarga maupun masyarakat. Salah satu tugas penting kita adalah menjaga ketahanan pangan dalam keluarga. Islam mengajarkan kepada kita bahwa seorang perempuan tidak hanya mengatur rumah tangga, namun kita juga akan menjadi pilar utama dalam kesejahteraan keluarga. Sejahtera tidaknya sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kepiawaian kita sebagai seorang ibu dalam mengelola rumah tangga. Sahabat Aisyah, kita harus bisa menjadi garda terdepan dalam membentuk ketahanan pangan keluarga. Bagaimana caranya agar itu terwujud? Untuk mewujudkan perempuan Aisyah menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan, maka kita bisa melakukan banyak hal. Antara lain, yang pertama adalah kita bisa menjaga pola konsumsi makanan yang halal dan thayyib. Seorang ibu harus memastikan bahwa makanan yang kita sajikan untuk keluarga kita adalah makanan yang berkualitas, yang bernilai gizi baik, meskipun tidak harus mahal, kemudian juga harus halal dan thayyib. Allah sudah memerintahkan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Jadi, kita sebagai seorang ibu harus menyiapkan, memastikan makanan yang kita sajikan untuk keluarga kita adalah makanan yang halal dan thayyib. Dan kita juga tidak boleh berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, baik sahabat Aisyah, selain kita harus menjaga konsumsi yang halal dan thayyib, kita juga bisa melakukan kegiatan di mana kita bisa membangun kemandirian pangan dalam keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kemandirian pangan dalam keluarga kita? Contoh, kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk menanam sayur-sayuran, kemudian mungkin buah-buahan yang bisa ditanam di tabung lampot, atau mungkin bisa memelihara ikan untuk konsumsi sehari-hari dan seterusnya. Minimal, setidaknya kita bisa mandiri secara pangan dalam keluarga kita. Nah, dalam menanam pohon ini kita juga bisa mendapatkan manfaat lain, yaitu akan mendapatkan nilai sedekah. Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang menanam pohon, maka apapun yang dimakan dari pohon itu akan bernilai sedekah. Apapun yang dicuri dari pohon itu juga akan bernilai sedekah. Dan nanti semuanya akan menjadi pahala bagi penanamnya sampai hari kiamat. Luar biasa ya sahabat Aisyah, bahwa kalau kita bisa menanam pohon di sekitar kita, kita akan memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga masyarakat sekitar. Bahkan kita bisa mendulang pahala nanti di yaumul hisab. Amin, Allahumma amin. Berikutnya, kita pun bisa melakukan kegiatan peningkatan ekonomi keluarga. Dengan bagaimana? Dengan usaha pangan. Misalnya, kita bisa melakukan kegiatan wirausaha, mendirikan warung halal, kemudian mungkin bisa usaha kuliner atau apapun yang terkait dengan pangan. Sehingga seorang ibu atau seorang perempuan Aisyah akan bisa mandiri secara perekonomian. Karena apa? Kita bisa memiliki usaha kecil-kecilan yang bisa menopang keluarga kita. Terutama ini bagi sahabat Aisyah yang mungkin tidak bekerja di instansi tertentu, bisa membuka wirausaha sehingga kita bisa menciptakan perekonomian yang maju, baik di lingkungan keluarga kita maupun di masyarakat sekitar kita. Sahabat Aisyah yang dicintai Allah,
insya Allah dengan usaha keras kita bisa mewujudkan usaha bagaimana perempuan Aisyah menjadi garda terdepan di dalam ketahanan pangan keluarga kita. Apakah cukup sampai di sini? Kita hanya memikirkan keluarga kita? Tentu tidak. Kita juga harus bersiap untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita melakukan edukasi karena ini merupakan peran penting Aisyah sebagai bagian dari organisasi Islam berkemajuan. Kita punya peran penting untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Kita berikan edukasi boleh melalui dawis, mungkin PKK, atau apa pengajian di lingkungan sekitar kita. Untuk apa? Mengedukasi mereka agar tahu mana makanan-makanan yang halal, mana makanan-makanan yang boleh dimakan menurut syariat agama kita. Nah, dengan begitu, maka kita sudah mencerahkan masyarakat di sekitar kita, sehingga kita menjadi khairu ummah insya Allah. Kemudian kita juga bisa mendorong, memajukan kegiatan-kegiatan yang merupakan program kemandirian pangan di dalam masyarakat. Tidak hanya di keluarga kita, tapi juga di masyarakat. Bareng-bareng melakukan kegiatan penanaman tanaman sayuran misalnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting kita nanti bisa meningkatkan perekonomian tidak hanya di keluarga kita, tapi juga di masyarakat keseluruhan. Sehingga insya Allah perempuan Aisyah akan punya kiprah yang luar biasa, yang bermanfaat untuk umat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.